Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Kubandoro channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba-serbinya. Siang ini saya akan menjawab atau memberikan masukan ya untuk Mas Fajar Aji, karena pertanyaannya Mas Fajar Aji ini pernah saya bukan saya alami ya, teman saya alami. Walaupun hasilnya belum signifikan, tapi saya coba bagikan untuk Mas Fajar Aji. Mas Fajar Aji ini merpatinya waktu piye dia sudah rajin nyolong ya, begitu ya Mas Fajar Aji. Kemudian saat udah rampas ya, jadi suka mencelok. Kalau untuk kepunyaan teman saya waktu itu belum terlalu rajin, cuma kadang-kadang aja masuk, kadang-kadang enggak. Tapi ketika dia sudah rampas, dia jadi mencelokan. Itu kalau menurut pengamatan saya di lapangan sebagai joki lepas ya, saya suka ngelepasin punya teman-teman. Itu menurut saya itu karena dia terporsir Mas Fajar Aji. Dia terporsir, dia belum waktunya lepasan jauh dan belum waktunya masuk kolong. Dia mungkin sudah diobatin ya, sudah diberi jamu atau apa, sehingga tenaganya seolah-olah sudah full. Kemudian dipaksa ngolong, dipaksa lepasan jauh. Akhirnya pada saat dia sudah rampas, dia jadi mencelokan. Ini pengaruh di situ ya Mas Fajar Aji, dan juga teman-teman kalau yang punya burung kasusnya seperti Mas Fajar Aji, kurang lebih faktornya itu yang menyebabkan, faktor penyebabnya. Nah, bagaimana untuk mengatasi hal itu? Sebaiknya burung itu diberikan vitamin yang bagus dulu. Kemudian setelah dia badannya fit, kemudian giringnya sudah bagus, coba Mas Fajar Aji dan juga teman-teman, dia dilatih ulang seperti dia melatih burung yang benar-benar masih baru mengenal kolongan. Jadi lepasin dari jarak dekat, walaupun dia sudah tenaganya sudah bagus, dia dilepasin kayak burung yang baru latihan di lapak, sampai 3-4 giringan saya rasa itu. Dilepas dari jarak 10, kemudian 50, 100, dan kemudian waktu melatihnya itu diusahakan di lapak yang tidak ada pohonnya. Jadi lepasin di daerah yang kalau bisa yang persawahan tanpa ada pohon di samping-sampingnya ataupun dekat dengan pohon. Seandainya pun terpaksa dilepaskan di daerah yang ada pohonnya, coba perhatikan kalau dia sudah mulai mau mencelok. Biasanya kalau burung teman saya itu dilepasin pertama, kedua, ketiga, keempat, yang kelima misalnya dia mau mencelok, itu kelihatan ya, dia kayak malas terbang walaupun tenaganya bagus, dia kayak malas terbang. Kemudian kita harus keploi, digusah ya, diusir-usir gitu, baru dia terbang. Nah, itu biasanya nanti kalau dilepaskan lagi, walaupun kita usir, kita teplokin, dia akan tetap mencelok. Itu yang saya perhatikan. Nah, jadi kalau misalnya dia menceloknya di jarak 400, yang kemudian dia mau mencelok ini ya, waktu lepasan keempat atau kelima misalnya dia mau mencelok di jarak 400, kita majukan di jarak 100 lagi, kita lepaskan lagi, terus saja sampai dia benar-benar lupa kebiasaan menceloknya. Tapi ini juga jangan diporsir ya Mas Fajar Aji dan juga teman-teman sekalian, jangan diporsir. Ketika kita melepaskan di jarak 400 meter itu dia mau nemplok, kemudian kita usir, dia sudah mau terbang, kita majukan,
di jarak 100 misalnya, kita lepaskan 2 kali saja terus berhenti, walaupun dia baru lepaskan beberapa kali tidak masalah. Ini kan kita mau istilahnya memperbaiki burung yang ngempos ya, itu saya anggap ngempos, itu saya anggap ngempos. Kemudian nanti di hari berikutnya begitukan lagi. Usahakan jangan sampai dia mencolok, Mas Fajar Aji dan juga teman-teman yang mengalami hal tersebut. Jangan sampai burung itu mencolok lagi. Setiap dia mau mencolok, kita gusah, kemudian kita majukan. Biasanya akan selalu mau mencolok di jarak 400 terus itu ya, Mas ya. Jadi begitu di situ kemudian dia ada apa-apa mau mencolok, kemudian kita gusah, dia terbang, kemudian kita majukan, kita lepaskan 2 atau 3 kali juga boleh, nggak mapat. Yang penting dia nggak ada apa ya, nggak ada tanda-tanda dia mau mencolok kemudian berhenti lagi, begitu terus. Itu mungkin bisa, kalau menurut saya bisa sampai 4 giringan 5 giringan. Nah nanti kalau sudah tidak ada tanda-tanda mencolok lagi, baru kita latih seperti biasa. Tapi usahakan jangan dipaksa gandeng dengan burung yang speednya bagus atau yang cc-nya bagus, Mas. Biarkan dulu dia terbang seperti dia melupakan dulu apa namanya, kayak kebiasaannya. Jangan sampai dia teringat kebiasaan dia nemplok, kemudian dia nemplok. Jadi apa namanya ya, pokoknya kita berusaha melepaskan dia dari kebiasaannya. Jangan sampai dia teringat kembali kemudian nemplok. Kalau dia sampai nemplok lagi, nanti akan lebih lama lagi proses memperbaikinya, atau proses apa ya istilahnya ya memperbaikilah dari burung yang ngempos sampai jadi lagi. Kesabaran itu tentu ini ya, kalau memang burung itu benar-benar kencang sebaiknya memang diperlukan, dan jangan jangan memaksakan dia dulu. Pokoknya yang penting dia terbang, yang penting setiap giringan dia terbang, jangan sampai nggak terbang. Seandainya Mas Fajar Aji dan juga teman-teman ingin apa ya, mengistirahatkan dia, sekalian saja diistirahatkan. 1 kali disuruh loloh, kemudian nanti dibiarkan saja di rumah sampai betul-betul dia lupa. Biasanya itu sekitar, kalau burung rumahan saya dulu yang suka mencolok itu sekitar, perhitungannya ya, ngendok bertelur saya cabut, bertelur saya cabut, bertelur saya tetaskan, kemudian habis meloloh dia bertelur 2-3 kali, baru saya latih lagi, itu pun dari dekat. Kemudian gandengannya itu usahakan yang burung yang dia suka sekali gandeng, maksudnya dia nuntunnya bagus. Jadi kalau yang mau mencolok ini disalip sama burung yang bagus nempelnya, itu biasanya dia jadi akan ikut ya. Usahakan waktu ngelepas begitu terus ketika sudah dilatih ulang. Ini kalau yang model dibiarkan dulu. Kalau yang nggak model dibiarkan dulu ya seperti tadi itu ya, Mas ya, dari jarak dekat pelan-pelan, jangan sampai nemplok pokoknya. Kalau begitu nemplok lagi nanti gimana ya, teringat lagi, lebih baik dibawa pulang terus dibiarkan saja. Dan mungkin ya, mungkin ini saya sendiri belum pernah coba, kalau entah ya, kalau dikasih kayak Vetafarm atau apakah dia bisa mempercepat perbaikannya, saya belum pernah coba. Dan kalau saya sih menyarankan secara alami saja, dilatih dari awal pelan-pelan, atau kalau dibiarkan ya dibiarkan sekalian, nanti baru setelah beberapa kali bertelur dan 1 kali meloloh, itu dilatih lagi seperti melatih burung baru. Itu kemungkinan bisa pulih. Tapi selama dalam istirahatnya dia ya dikasih makanan yang bagus-bagus lah istilahnya. Dikasih vitamin, pokoknya dijaga kondisinya. Kemudian
nanti pelatihannya itu memang benar-benar seperti pelatihan awal, jangan sampai dia nemplok sehingga dia sudah melupakan kebiasaan nemplok. Karena itu menurut saya juga selain tenaganya yang kurang bagus kemudian dipaksa, itu dengan meloloh itu kayak memberi kesempatan buat perbaikan ya, perbaikan ototnya supaya kembali semua, nanti baru dilatih ulang dengan perlahan. Itu ya yang saya alami kalau untuk burung rumahan saya ya begitu. Itu saya diamkan dulu, saya lolohkan, kemudian saya begitu rampung loloh dia saya apa istilahnya rawat kembali, kemudian saya lepaskan dari kayak burung baru dilepaskan gitu, baru dilatih. Kemudian setelah dia jaraknya, kalau saya sudah sekitar 2 kiloan, baru saya gandeng burung yang selalu nempel sama dia. Nah itu nanti akhirnya alhamdulillah itu burung saya itu bisa jadi istilahnya begitu dilepas nggak ada nemploknya sama sekali. Itu ya Mas Fajar Aji dan juga teman-teman, semoga ini bisa diaplikasikan di burung kolong juga. Karena yang punya teman saya itu kadang-kadang masih suka nemplok. Jadi begitu dia nemplok, sebenarnya sudah saya kasih tahu ini mau nemplok, tapi nggak apa-apa dicoba lagi. Ternyata memang nemplok dilepasan di yang dia mau nemplok itu. Sebenarnya kalau saya majukan saja nanti supaya dia tidak ada nemploknya. Seperti Megan saya ya. Megan saya dulu waktu saya baru beli itu kalau lepasan ke-5 ke-6 itu biasanya dia turun ke jalan, malah dia kadang nemplok di di dahan yang rendah atau sekalian di jalan atau di tanah gitu. Kemudian saya langsung berhentikan, itu tetap saya lepaskan dulu waktu itu. Kalau dia masih balik lagi, saya pegang, saya bawa pulang ke lapak, kemudian saya berhentikan, saya istirahatkan, kemudian besoknya lagi saya latih gitu terus pelan-pelan, memang dari awal sekali kayak ngelatih baru itu. Dan ternyata sekarang sudah jadi ya, kalau untuk Megan saya itu sudah nggak mencolokan lagi. Cuma kendalanya tenaganya itu susah sekali dia. Padahal waktu itu waktu saya baru beli kemudian saya latih sampai ngolong itu dia sudah mampu 11 lepasan di full start. Tapi karena faktor dia pernah sakit, habis itu dia sakit, kemudian jodohnya mati, kemudian saya latih, ternyata dia mau ambrol, dan sekarang ambrol sampai sudah hampir habis. Saya latih lagi, ternyata dia baru mampu 5 kali lepasan di full start. Jadi ini saya inikan lagi ya, istilahnya saya istirahatkan dulu, saya suruh angerem dulu sambil saya beri vitamin apa ya namanya, multivitamin sama minyak ikan sama multivitamin sama kalk itu, yang kalsium itu yang untuk manusia saya berikan 1/4. Nanti akan saya coba lagi apakah dia nanti bisa kembali tenaganya seperti dulu, bisa sampai 11 lepasan lagi. Oke, begitu ya, semoga ini bermanfaat sebagai salah satu cara yang bisa memperbaiki merpati kita saat merpati kita ngempos seperti punyanya Mas Fajar Aji. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.